Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Immanuel Deo Silalahi, jurusan Teknik Tenaga Listrik angkatan 2015. Hello guys, I'm Arthur Prajasto, was studying in Electrical Power Engineering, Teknik Tenaga Listrik, batch 2015. Halo, stay 2019, perkenalkan aku Alvin Putra Siri Nugraha dari Teknik Tenaga Listrik 2016. Halo adik-adik stay 2019, perkenalkan nama aku Ardi Gamawanto dari Teknik Tenaga Listrik angkatan 2016. Halo adik-adik 2019, kenalin aku Harswaji Proto Sukmono, bisa dipanggil Alfi dari Teknik Tenaga Listrik 2016. Yang pertama adalah karena aku ingin berkecimpung di dunia energi, renewable energy, terutama di bidang geothermal. Sejak aku masuk TPB, aku sudah memilih masuk teknik tenaga listrik karena aku sangat suka pelajaran termodinamika, mesin, dan juga bidang arus kuat. Namun yang membuat aku sangat tertarik adalah bisa menjadi researcher nanti dan engineer di bidang geothermal. Nah, sebenarnya dari sebelum masuk ITB, aku lebih tertarik di bidang energi. Namun karena nggak jadi masuk FTM, jadi masuk stay, aku melihat jurusan yang bisa menyalurkan minat di bidang energi ini itu teknik tenaga listrik. Dan selain itu, aku juga melihat bahwa infrastruktur dari industri ketenaga listrikan di Indonesia ini sudah well established dan sudah settle, di mana itu semakin meyakinkan aku untuk masuk ke teknik tenaga listrik. Nah, dulu tuh aku sebenarnya bingung masuk antara elektro dan juga power. Kenapa? Karena dua-dua ini sama-sama teknik elektro basisnya, tapi sebenarnya aku balik lagi kenapa pilih power, karena di power sendiri tuh aku ngelihatnya tuh sebagai gelas yang dia tuh dalam, sedangkan kalau elektro itu dia sebagai piring, dimana tuh dia luas atau general. Selain itu di power sendiri kita tuh belajar listrik itu sebagai energi, sedangkan kalau di teknik elektro kita belajar listrik itu sebagai suatu listrik sebagai penghantar informasi, dimana ini dua hal yang berbeda. Dan menurut aku kalau misalkan listrik sebagai energi itu hal yang mendasar dimana semua orang nanti akan butuh. Itu alasan aku pilih power. Kenapa aku milih jurusan Teknik Tenaga Listrik? Karena awalnya aku mau jurusan yang 10-20 tahun ke depan itu masih punya prospek dan juga jumlah mahasiswanya sedikit. Nah, sebenarnya ada pilihan seperti biomedis, telkom, dan power. Tapi kenapa akhirnya di power? Karena untuk biomedis aku nggak terlalu suka biologi, dan untuk telkom entah kenapa hatinya jatuh lebih ke power aja. Selain itu juga kalau lihat di tracer study kan yang biasanya gaji lulusan tinggi-tinggi itu power. Selama saya berkuliah, saya sudah pernah mengikuti 4 kegiatan permagangan. Yang pertama itu sebagai generator turbine engineer di Star Energy Wayang Windu Geothermal di Pangalengan. Tujuannya sederhana, to improve the efficiency between conversion energy dari generator ke turbine. Kemudian yang kedua, saya pernah magang di PT HM Sampurna Tbk sebagai supply chain management engineer. Tujuannya untuk cut the estimation time arrival dari setiap produk yang dikirim oleh vendor ke Sampurna, itu melalui program Inkompas. Yang ketiga itu pernah ngikutin magang di Bank Indonesia sebagai Department of Assessment and Economic Financial sebagai asesor 1 bulan di Bandung. Dan yang terakhir itu pernah jadi vacation trainee di Schlumberger di Wildland Open Hole melalui seleksi juga yang diadakan di Lagi Bandung tahun 2018. So working experience, aku dulu pernah kerja di Toyota sebagai engineer, but now currently working as a management consultant di Boston Consulting Group (BCG). So kalau kamu tahu management consulting, itu kerja adalah kerja dengan manajemen, doing high level strategy. Misalnya ngomongin soal private company, ngomongin kita harus buat subsidiary baru atau enggak, kita pengen acquire company lain atau enggak. Kita kalau ngomongin public sector cases, maka government harus buka capital di mana. Itu salah satunya management consulting. Three big management consulting adalah McKinsey, BCG, dan Bain. Kalau ada di BCG, kita bekerja bareng private sector sama private sector juga. Dan kenapa aku milih ini, right? Jadi waktu itu aku punya mimpi. I believe that if human civilization is to survive, maka sustainable development is a must. Aku ngelihat bahwa
Kalau ngomongin soal sustainable development, ngomongin soal emerging technologies which I really love, kita nggak bisa really mereka nggak bisa really penetrate the market. For example, kita talking about solar panels, renewable energy. Kenapa mereka nggak bisa really penetrate the market? Karena fossil fuel harganya very cheap, teknologinya very advanced. Kita nggak bisa semudah itu bersaing. Two main drivers untuk tackle these problems, right? First adalah regulators, second adalah disruptive business. Regulators jelas, ketika kita ngubah regulasi, maka kita bisa really change the business landscape. Ketika kita ngomongin soal disruptive business, kita bisa ngeliat bahwa gimana strategi bisnis yang very high level dilakukan oleh Tesla bisa really disrupt the electric vehicle business, right? So, in those emerging technologies, those emerging development and renewable energy and sustainable development, semuanya itu hanya bisa dilakuin ketika kau bisa touch those kind of things. At least there's main drivers yang ada. Maka aku pengen join consulting karena kau bisa really touch large society and really make huge impact even in your early career. And it's really rewarding ketika aku ngasih rekomendasi, aku langsung presentasi ke menteri, aku langsung presentasi ke CEO. Bahkan ketika baru berapa bulan bekerja. Magang pertama aku adalah pada tahun 2018, di mana aku berkesempatan belajar di Lentera Bumi Nusantara, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Bang Ricky Elson, seorang founder mobil listrik di Indonesia. Di sana aku belajar mengenai rancang bangun dari mesin-mesin listrik seperti motor listrik yang ia gunakan untuk mobil listrik yang dia rancang. Selain itu aku juga belajar mengenai rancang bangun generator angin. Dan juga aku juga belajar untuk membuat rancangan bilah-bilah anginnya juga. Namun lebih dari itu aku juga belajar mengenai bagaimana berinteraksi dengan orang di Ciheras di sana, dimana aku juga sering main dengan kambing dan ternak peliharaan warga sekitar, dan juga menjual madu ke warga-warga sekitar dan mengembangkan perekonomian di daerah Ciheras itu juga. Lalu kesempatan kedua adalah saat aku kerja praktek di Surya Utama Nuansa, sebuah startup yang bekerja di bidang energi terbarukan, khususnya di solar panel, di mana aku ada di tim on-grid engineering, karena aku bekerja dan belajar mengenai perancangan dari sistem PLTS rooftop di daerah-daerah perkotaan. Nah, habis itu di Power sendiri sebenarnya aku ada pengalaman KP, di mana kemarin aku KP-nya di Malaysia, di luar negeri di Malaysia. Jadi di situ sebenarnya aku KP di suatu perusahaan, di mana perusahaan ini tuh dia kerjasama sama UTM, University of Technology Malaysia. Nah, di sini aku ngerjain project mengenai desain substation atau gardu induk. Jadi itu aku ngedesain gimana kriteria gardu induk yang aman biar nggak terjadi gangguan gitu. Nah, ini menurut aku pengalamannya seru banget sih KP di luar negeri, dan dari jurusan di STI itu nggak semuanya punya opportunity atau peluang untuk KP di luar negeri, dan alhamdulillah Power ini punya provide ini, dan ini juga rekomendasi dari kakak tingkat tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu ada 2 orang, dan di angkatan aku alhamdulillah ada 5 orang yang kesana. Nah, selama di Power ini sendiri aku 2 kali magang. Yang pertama pas tingkat 2 itu di LG Electronics di Bekasi sebagai production engineer intern. Lalu pas tingkat 3 aku berkesempatan magang di Elab Solution sendirian Berhad, itu di Johor Bahru, kota perbatasan antara Malaysia dan Singapura. Di sana aku jadi researcher intern yang meneliti tentang elektromagnetisme, gejala elektromagnetik terutama di industri-industri perminyakan. Saya sekarang bekerja di bidang oil and gas company, oil services exactly, di Schlumberger juga. Kemudian ditempatkan di Malaysia sebagai field engineer dan reliability and maintenance engineer. Alasan saya memilih bidang ini adalah karena saya tahu kehidupan field sangatlah berat, dan saya ingin bisa menyesuaikan kemampuan saya dalam menganalisa dan sekaligus beradaptasi secara cepat di lingkungan yang berubah-ubah dan juga yang menantang.
Dan juga kalau kita kerja di oil service company ini, kita harus bisa memberikan terbaik, pelayanan yang terbaik kepada oil company. Kita harus dengan kata lain menjadi konsultan juga, dan pada akhirnya kita bisa memberikan service yang diinginkan sesuai dengan fakta dan juga permintaan dari si oil company tersebut. Dan untungnya sebagai engineer kita bisa sekaligus mengasah kemampuan kita dalam negosiasi ke klien, dan juga bagaimana bisa membaca dan menganalisa data secara akurat dan efisien. Pada tingkat tempat ini aku sekarang tergabung di laboratorium penelitian konversi energi elektrik, lebih tepatnya di kelompok keahlian elektronika daya, dimana pada tahun ini juga aku dipercaya menjadi koordinator asisten praktikum elektronika daya. Sebenarnya elektronika daya ini adalah ilmu yang mengkonversi energi listrik dari suatu bentuk ke bentuk lain dengan menggunakan perangkat semikonduktor. Nah, mengapa perlu diubah? Tujuannya adalah untuk mengubah energi listrik ini menjadi bentuk yang lebih dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk mengendalikan mesin-mesin listrik atau untuk mengkonversi energi yang dihasilkan oleh pembangkit terbarukan seperti PLTS atau PLTB. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan energi terbarukan dan juga kebutuhan untuk pengendalian perangkat-perangkat energi listrik, ilmu elektronika daya ini semakin dibutuhkan di dunia ketenaga listrikan. Terus di Power sendiri aku ngambil keahliannya tentang analisis sistem tenaga, di mana ini tuh dia menganalisis sistem tenaga di Indonesia misalkan secara keseluruhan, dari mulai sisi pembangkitan, transmisi, distribusi. Dan di sini juga kita belajar juga gimana pengaruhnya dari energi baru terbarukan ke sistem tenaga itu, maupun dari pembangkit konvensional yang udah ada kayak PLTU batubara gitu-gitu. Lalu pas yang ke tempat ini aku milih bidang keahlian namanya sistem tenaga. Jadi sistem tenaga ini adalah bidang keahlian di Power yang ngedesain tentang jaringan listrik. Sebenarnya di Power sendiri banyak, ada mesin listrik, ada tegangan tinggi, ada pembangkitan, elektronika daya, dan lain-lain. Tapi kenapa akhirnya aku milih sistem tenaga ini? Karena emang aku orang yang gak suka ngoprek dan juga gak suka kerja di lapangan, jadi pengen nyari bidang keahlian yang di belakang meja aja, di komputer aja. Lalu selain magang dan keahlian bla 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 itu, kegiatan lain di Power yang menurutku menarik itu, yang pertama tuh tiap semester pasti kita ada yang namanya ekskursi atau study tour atau apalah namanya, yaitu ke tempat-tempat yang mungkin menurut orang yang bukan Power nggak menarik, tapi buat orang yang Power menarik, seperti ke pembangkit atau ke gardu induk, atau kadang-kadang kita juga cuma sekedar jalan-jalan aja kayak ke kota lain, di sana nginep gitu. Dan selain itu juga kita tiap semester bisa ada kopi sore, kita duduk bareng antara angkatan Power dan juga di sana ada dosen-dosen, jadi kita ngobrol dan makan-makan yang pasti gratis. Dan kalau di luar ITB-nya sendiri juga, karena Power ini juga mahasiswanya sedikit, jadi kalau yang namanya minta dana Kaprodi itu, Kaprodi nggak akan sungkan buat membiayai kamu kalau kamu mau ikut lomba atau ikut acara apapun di luar negeri misalnya. Alhamdulillah sampai sekarang aku udah berkunjung ke 7 negara dan semuanya itu dibayarin, kalau nggak sama pemerintah ya sama prodi. Menurut saya hal yang paling berharga yang bisa didapatkan sewaktu kuliah yang dapat digunakan di kerja adalah bagaimana kita bisa mengenal banyak orang dan bisa beradaptasi untuk bekerja dengan orang-orang yang berbeda. Karena kita tahu tidak gampang untuk bisa mengetahui sifat-sifat orang dalam bekerja, sehingga kita dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan juga mengenal tipe-tipe pekerja. Yang paling berharga, yang nggak pernah dilupakan dulu pas kuliah adalah waktu itu kita praktikum. Jadi praktikum Power ini sangat menarik, itu sangat teamwork, kita bekerja harus bareng-bareng. We need to back up our friends, semua harus ngerti, dan kita bekerja dari pagi sampai pagi lagi, sampai besokannya lagi. Emang melelahkan, tapi nggak ada, selalu ada pelajaran dalam setiap event, right? Dalam setiap apa yang kita lakuin.
pelajaran aku key takeaways-nya adalah di sini aku belajar keluar dari zona nyaman. Ketika kita keluar terus dari zona nyaman, lama-lama zona nyaman kita udah lebih luas. Dan ketika kita ngelakuin praktikum itu, kita benar-benar kita nggak belajar dari buku doang, kita belajar semua dari semua sumber yang ada, dan kita really keen to know about our subject. Jadi itu sangat rewarding buat aku. Yang kedua adalah hal yang paling berharga pas kuliah. Aku rasa yang paling berharga itu adalah pas belajar sistem, karena ketika belajar sistem itu talking about helicopter point of view, talking about high level strategy, dan itu yang aku suka. Nggak ngomongin hal-hal yang kecil, ngomongin soal strategi. Mungkin itu sama pengalaman organisasi tentunya. Itu yang membantu aku develop in my early career. Pengalaman strategi. Aku dulu pernah jadi chairman di IEEE, pernah juga jadi project officer di HME dulu. Hal-hal yang menarik yang aku dapatkan selama kuliah ini, terutama di jurusan teknik tenaga listrik, yang pasti pengalaman praktikumnya ya, dimana sering kita nginep di kampus, di himpunan hanya demi praktikum, karena kita baru selesai praktikum jam 5 pagi, langsung jam 7-nya ada kelas lagi, dan juga kita mengerjakan tugas pendahuluan yang soalnya banyak banget, dan kita semua satu angkatan nginep di himpunan untuk mengerjakan tugas tersebut dan tulis tangan gitu. Juga pernah nulis laporan praktikum 100 halaman, tulis tangan itu juga. Dan ya, tapi semuanya dijalani dengan senang-senang karena kita satu angkatan bareng-bareng. Dan juga banyak pengalaman juga di himpunan aku di HME, dimana aku tuh juga dipercaya sebagai sekretaris jenderal, dan juga kita dapat banyak kegiatan juga di sana. Contohnya pada waktu itu kita mengadakan aku juga diundang ke Lokakarya Inovasi untuk mengisi mengenai kemungkinan smart grid di ibu kota baru. Kegiatan lain di Power yang menurutku menarik itu, yang pertama tuh tiap semester pasti kita ada yang namanya ekskursi atau study tour atau apalah namanya, yaitu ke tempat-tempat yang mungkin menurut orang yang bukan Power nggak menarik, tapi buat orang yang Power menarik, seperti ke pembangkit atau ke gardu induk, atau kadang-kadang kita juga cuma sekedar jalan-jalan aja kayak ke kota lain, di sana nginep. Dan kalau di luar ITB-nya sendiri juga, karena Power ini juga mahasiswanya sedikit, jadi kalau yang namanya minta dana ke prodi itu, Pak Prodi nggak akan sungkan buat membiayai kamu kalau kamu mau ikut lomba atau ikut acara apapun di luar negeri misalnya. Alhamdulillah sampai sekarang aku udah berkunjung ke 7 negara, dan semuanya itu dibayarin, kalau nggak sama pemerintah ya sama prodi. Cita-cita saya untuk 5 tahun ke depan ingin mengambil S2 tentunya di bidang Management of Science. Kemudian saya ingin banyak berkecimpung di dunia geothermal research, dan juga kalau bisa membuka bisnis di bidang tour and travel, karena saya yakin Indonesia sangat memiliki banyak potensi dan yang belum terbuka hingga sampai sekarang. Nah, saya ingin unlock those paradises in Indonesia to show to the world that we have very interesting and amazing paradise in our country. Dan juga yang terakhir itu mungkin membuat suatu perkumpulan orang-orang hebat atau leadership organization untuk bisa membuat Indonesia semakin maju, terutama untuk anak muda. I wanna develop myself in my early career, maka aku pengen S2 tentunya, pengen ngambil MBA. Pilihannya adalah Harvard, kalau nggak Stanford, kalau nggak INSEAD. So basically USA atau di Prancis, INSEAD atau Prancis. Kemudian balik ke consulting, dan kemudian berikutnya adalah bikin bisnis sendiri di bidang sustainable development, or join government helping them to really shape Indonesia perspective in sustainable development. Impian kedepannya sebenarnya aku sekarang dalam program percepatan atau fast track ke Magister Teknik Elektro di jurusan teknik tenaga listrik, dan untuk sebenarnya untuk 5 tahun ke depan ya, semoga bisa dapat lanjut ke kuliah S3 dan bisa kembali ke ITB sebagai staf pengajar juga. Habis itu kalau misalkan dari aku sendiri, sebenarnya aku udah punya rencana buat
nanti kedepannya setelah lulus kayak gimana. Jadi aku rencana sekarang lagi S1 dan juga fast track, jadi nambah setahun sekalian S2. Dan nanti juga rencananya mau ngambil lagi S2 terkait manajemen energi, dimana aku ngerasa ini adalah sesuatu hal yang bakal berguna banget di masa depan. Dan setelahnya itu nanti aku rencananya juga bakal mendalami tentang mobil listrik, karena menurut aku mobil listrik ini dalam waktu 10 tahun ke depan tuh bakal booming banget. Dan disinilah kayak andil dari anak-anak teknik power tuh, teknik tenaga listrik itu bisa berguna banget gitu. Setelah lulus ini rencananya sih pengen ngelanjutin S2 pakai jalur fast track, dan itulah itu salah satu kelebihannya kenapa jurusannya sedikit mahasiswanya adalah kalau kamu mendaftar fast track itu jadi lebih mudah. Selain itu juga yang lebih saingannya lebih sedikit lah. Lalu setelah S2 ya mungkin aku bakal kerja. Alhamdulillah sekarang juga aku udah dikontrak sama sebuah perusahaan Malaysia dan kemungkinan besar bakal kerja di sana nanti. Perusahaannya beda sama yang magang tadi. Oke, pesan saya kepada adik-adik 2019, satu, senantiasalah berubah. Karena kita tahu dunia sangat cepat berubah pada zaman sekarang, sehingga kita dituntut untuk bisa menguasai banyak hal dengan cepat dan tentunya bisa beradaptasi dengan cepat juga di dunia yang semakin berubah ini. Dan pada akhirnya kita juga harus memiliki skill yang baru yang mungkin sangat sulit untuk dipelajari sekarang namun sangat berguna untuk masa depan. Dan juga kita harus memiliki personality yang mampu diterima dan mengikuti kondisi teknologi zaman sekarang. Dan tolong perhatikan juga bagaimana kita bersikap dan berkomunikasi dengan orang, karena itulah menjadi jembatan kita untuk bisa menginspirasi dan juga menyatakan pendapat kita pada orang lain. Teman-teman 2019, tentuin tujuan kalian, temuin tujuan kalian, find your purpose, and always be free with your means. Because people success because they know, people with goal success because they know where they are going. Tapi banyak orang di ITB nggak bebas sama sarana mereka. Contohnya adalah banyak orang itu nyontek karena mereka ngelihat nilai itu sebagai tujuan bukan sarana. Jadi mereka ngejual integritas mereka, dan jangan menjadi kayak gitu. Figure it out and good luck guys. Ya, pesan buat stay 2019, ya jangan serius-serius amat, santai, bawa asik aja kuliah, karena kuliah udah cukup capek untuk lu terlalu serius. Jadi ya jangan lupa main. Thank you, good luck. Pertama, kenal diri kalian itu sukanya apa. Misalkan kan suka ngoding atau misalkan suka tentang analisis rangkaian, kalian cari tahu kalian itu minatnya di mana, karena itu nanti juga bakal bikin kalian betah di jurusan itu. Jangan sampai kan tuh ngerasa salah jurusan gitu. Mungkin dari aku kalian bisa terapin ikigai. Kalian bisa cari di internet ikigai itu apa. Kalian bisa terapin dan cari tahu itu tuh kayak gimana. Terus selebihnya jangan lupa berkembang aja sih, karena sayang banget kalau di ITB tuh nggak akan manfaatin buat cari tahu hal-hal yang di luar akademik gitu loh. Jangan sampai kalian cuma mentingin akademik doang, padahal di Power itu sangat amat banyak, kayak misalkan lomba-lomba kayak energi terbarukan sekarang kan banyak banget tuh lomba-lombanya. Dan menurut aku ini adalah sesuatu hal yang perlu kalian siapin dari sekarang, atau mungkin siapa tahu kalian ada yang tertarik mau jadi mapres, dan itu sangat amat mungkin banget di Power karena lomba-lombanya itu sangat banyak. Dan yang terakhir, semangat di ITB, masuknya susah, keluar juga susah. Dan pesanku buat anak-anak adik-adik 2019 adalah kalau milih jurusan pertama kali harus passion dulu, karena kalau nggak passion itu kesalahannya bakal susah lagi. Dan kalau yang passion aja tuh biasanya di jurusan tetap kesulitan, tapi kalau udah nggak passion nggak bisa dibayangin lah sulitnya segimana ya. Jadi pertama banget tuh harus passion dulu, harus tahu dulu apa yang bakal mau dipelajari di jurusan itu.
Lalu kalau kamu memang mau milih power nantinya, aku jamin gak akan nyesal, karena walaupun kamu gak begitu suka mata kuliah power, atau bukan gak terlalu suka ya, gak terlalu bisa mata kuliah power, tapi bakal selalu ada teman-teman di belakang kamu yang ngebantuin kamu. Karena itu salah satu uniknya jurusan kita adalah kita nggak individualistik, kita saling bahu-membahu buat ngebantuin satu sama lain. Nah, di sini aku tuh kerjanya di bagian medical technology cluster. Nah, di cluster ini aku waktu itu ketemu banyak banget professionals di bidang kedokteran dan medical technology. Posisi aku sekarang sebagai AI Research Engineer dan sekarang lagi menggarap proyek screening COVID-19 dari citra X-ray pasien menggunakan AI. Contohnya aku akan ngebuat smartwatch yang ada heart rate sistemnya, kemudian ngebuat sistem fall detectionnya dari device lainnya, dan nantinya semua device tersebut akan tersambung ke internet dan saling terintegrasi dalam satu aplikasi. Jadi belajar gimana caranya menemukan solusi saat terjadi gangguan di base transmission sinyal atau BTS yang power yang buat ngirim sinyal itu.